Assalamualaikum, Shalom. Saya Luciana CIT dengan NIM 2102010101123. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi-materi manajemen keuangan internasional. Yang pertama, peranan manajemen keuangan internasional bagi perusahaan multinasional atau MNC. Manajemen keuangan internasional penting bagi MNC karena satu, mengelola risiko kurs. Fluktuasi mata uang dapat mempengaruhi laba dan biaya operasional. 2. Optimasi sumber pendanaan memanfaatkan berbagai instrumen keuangan global untuk modal murah. 3. Strategi pajak lintas negara mengelola pajak secara efisien dengan memanfaatkan perbedaan regulasi di berbagai negara. 2. Kontribusi MNC terhadap perekonomian Indonesia. MNC memberikan dampak positif bagi ekonomi Indonesia melalui: pertama, investasi asing langsung atau FDI, meningkatkan modal dan infrastruktur. 2. Penciptaan lapangan kerja, yaitu menyerap tenaga kerja lokal. Yang ketiga, transfer teknologi dan keahlian, membantu pengembangan industri dalam negeri. Ketiga, analisis kemungkinan penyatuan mata uang ASEAN. Penyatuan mata uang ASEAN memiliki manfaat seperti stabilitas nilai tukar dan efisiensi perdagangan, namun ada tantangan besar seperti perbedaan ekonomi dan kebijakan moneter antar negara. Risiko kehilangan fleksibilitas kebijakan fiskal. Konsekuensi sistem kurs mengambang bebas bagi perusahaan Indonesia. Jika kurs dibiarkan mengambang bebas, dampaknya bagi perusahaan. Yang pertama, risiko fluktuasi kurs atau nilai tukar tidak stabil bisa mempengaruhi harga impor dan ekspor. Yang kedua, dampak pada daya saing. Rupiah yang terlalu lemah atau kuat bisa berdampak buruk bagi bisnis internasional. Dampak posisi neraca pembayaran terhadap kurs mata uang. Pertama, defisit neraca pembayaran. Mata uang cenderung melemah karena lebih baik arus keluar dibanding masuk. Yang kedua, surplus neraca pembayaran, yaitu mata uang cenderung menguat karena masuknya investasi dan perdagangan lebih tinggi. Penerapan metode translasi dalam laporan keuangan MNC. MNC menerapkan metode translasi untuk mengonversi laporan keuangan dalam berbagai mata uang. Yang pertama, metode kurs saat ini, menggunakan kurs terkini untuk aset dan kewajiban. Yang kedua, metode kurs historis, menggunakan kurs saat transaksi terjadi. Dampaknya, fluktuasi kurs dapat menyebabkan keuntungan atau kerugian translasi dalam laporan keuangan. Semua faktor di atas penting bagi perusahaan yang beroperasi secara global untuk menjaga stabilitas keuangan dan keberlanjutan bisnis mereka. Manfaat pembahasan PowerPoint ini: yang pertama, memahami dinamika keuangan global. Dengan mempelajari manajemen keuangan internasional, kita dapat memahami bagaimana faktor-faktor seperti kurs mata uang, neraca pembayaran, dan kebijakan moneter global mempengaruhi perusahaan multinasional. Ini membantu perusahaan dalam mengambil keputusan strategis terkait investasi dan operasional di pasar global. 2. Mengidentifikasi peluang dan risiko bagi bisnis internasional. Perusahaan yang ingin berekspansi ke luar negeri perlu memahami berbagai faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi bisnis mereka, seperti kebijakan kurs dan regulasi di negara tujuan. Dengan analisis yang tepat, perusahaan dapat memanfaatkan peluang seperti ekspansi pasar dan diversifikasi pendapatan, sekaligus memitigasi risiko seperti volatilitas mata uang dan ketidakstabilan ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman tentang kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter atau suku bunga, inflasi, intervensi kurs, dan kebijakan fiskal atau pajak pengeluaran pemerintah sangat berpengaruh terhadap bisnis global.
Pemahaman ini penting bagi perusahaan untuk merancang strategi keuangan yang optimal dan mengelola risiko di berbagai negara. Yang keempat, membantu pengambilan keputusan dalam investasi. Global investor dan manajemen keuangan perlu mempertimbangkan faktor seperti nilai tukar, pertumbuhan ekonomi, dan neraca pembayaran sebelum melakukan investasi internasional. Dengan pemahaman yang baik, mereka dapat memilih negara yang memiliki prospek investasi terbaik dan menghindari risiko finansial yang besar. Yang ke yang selanjutnya, proses ekspansi bisnis ke mancanegara. Perusahaan global biasanya melalui beberapa tahap ekspansi internasional. Yang pertama, ekspor, yaitu menjual produk ke luar negeri tanpa kehadiran fisik. Yang kedua, lisensi, yaitu memberikan izin kepada perusahaan asing untuk memproduksi dan menjual produk dengan merek mereka. Yang ketiga, franchise, yaitu model bisnis di mana pihak asing menjalankan bisnis dengan standar dan merek yang sudah ditentukan. Yang keempat, joint venture, yaitu kerjasama dengan perusahaan lokal untuk berbagi modal, risiko, dan keuntungan. Yang kelima, subsidiari atau anak perusahaan, yaitu mendirikan atau mengakuisisi perusahaan di luar negeri untuk operasi penuh di pasar global. Setiap tahap memiliki keuntungan dan risiko sendiri, tergantung pada strategi dan kondisi pasar. Yang selanjutnya, sistem kurs mengambang terkendali dan fluktuasi kurs. Pada sistem kurs mengambang terkendali, nilai tukar ditentukan oleh pasar, tetapi pemerintah atau bank sentral dapat melakukan intervensi jika diperlukan. Apakah kurs bisa berfluktuasi tinggi? Ya, bisa, terutama jika intervensi pemerintah terbatas atau ada faktor eksternal seperti krisis ekonomi, perubahan suku bunga, atau ketidakstabilan politik. Namun, dibandingkan dengan kurs mengambang bebas, sistem lebih terkendali karena pemerintah dapat menstabilkan kurs jika diperlukan. Fluktuasi yang tinggi dapat berdampak pada ekspor, impor, dan investasi asing, sehingga kebijakan moneter memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Mengapa manajer keuangan dan investor peduli dengan neraca pembayaran? Neraca pembayaran mencerminkan transaksi ekonomi suatu negara dengan dunia internasional, termasuk perdagangan, investasi, dan utang luar negeri. Alasan penting bagi manajer keuangan dan investor. Yang pertama, mempengaruhi kurs mata uang. Defisit neraca pembayaran bisa melemahkan mata uang, sementara surplus bisa menguatkannya, yang berdampak pada nilai aset dan biaya operasional perusahaan global. Yang kedua, indikator stabilitas ekonomi, di mana negara dengan neraca pembayaran sehat cenderung lebih menarik bagi investor karena risiko lebih rendah. Yang ketiga, dampak pada strategi bisnis. Perusahaan yang beroperasi secara global harus mempertimbangkan neraca pembayaran saat membuat keputusan ekspansi atau investasi di suatu negara. Singkatnya, neraca pembayaran memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi suatu negara dan potensinya bagi bisnis dan investasi internasional. Sekian dan terima kasih penjelasan saya mengenai manajemen keuangan internasional.